Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali bersama saya Yos Asma Saputra dalam Positive Voice. Ya sahabat, kemarin saya sudah berikan ada 3 hal yang harus Anda ketahui jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha atau pebisnis lah, kira-kira gitu ya. Kemarin saya katakan kita bijak dalam menghadapi pesaing. Kemudian uang bukan satu-satunya modal sukses, tapi harus ada semangat juang yang tinggi untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Kemudian yang ketiga kemarin adalah kenali ranah bisnis Anda dengan menciptakan inovasi. Nah, yang keempat kali ini adalah sahabat, jika Anda ingin menjadi pebisnis, maka berdayakan orang-orang terbaik untuk usaha Anda. Wah, ini abad 21, kita harus bisa menjuarai bagaimana dalam hal bisnis, maka Anda harus bisa memberdayakan orang-orang lain dan pastikan mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari Anda, ya. Dan ini banyak terjadi. Berapa banyak bos-bos atau berapa banyak pemimpin sebuah perusahaan itu ternyata sekolahnya biasa saja, tapi di bawahnya itu orang-orang yang pendidikannya jauh lebih tinggi dari yang punya bisnis tersebut. Ini terjadi gitu kan. Karena apa? Yang punya bisnis memang punya semangat kuat untuk membuka sebuah usaha, punya pandangan yang luas untuk membuka usaha, tapi secara keilmuan memang dia kurang. Maka dari itu dia ambil orang-orang yang lebih daripada dia dalam hal pengetahuan, dalam hal berbisnis. Dan itu adalah jalan sukses untuk mereka. Dan juga banyak orang-orang sukses itu selalu berpikir bagaimana usahanya ini bisa membantu pelanggan dan membuka lapangan kerja bagi orang banyak, termasuk mereka yang punya pengetahuan lebih dari kita bantu. Dan satu hal sahabat, mempekerjakan orang dengan kemampuan yang lebih baik dari kita, ini akan membuat pengetahuan dan usaha kita memiliki potensi berkembang secara beriringan. Jadi kita punya suatu ide gitu ya, sementara mereka punya satu ilmunya. Jadi kita beriringan berjalannya gitu, oke? Kemudian yang berikutnya, yang kelima berarti ya, yaitu selalu awas terhadap peluang-peluang yang ada. Ini bagus nih, harus ada perlukan satu kejelian menangkap peluang-peluang yang ada. Karena gini, peluang-peluang yang tidak dapat dilihat semua orang itu adalah peluang-peluang yang sesungguhnya. Karena banyak hal ide usaha tapi orang tidak meliriknya, maka Anda ambil untuk menjadi sebuah usaha yang harus Anda kembangkan. Jadi banyak pengusaha yang sukses itu berawal dari ketidaksengajaan, namun dia gali potensinya sehingga menjadi satu peluang usaha yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Nah, tentunya dengan semangat dan ide-ide brilian, serta selalu bergerak dan mewujudkan visi misi dari bisnis Anda sehingga menghasilkan sebuah kesuksesan. Jadi intinya adalah, ayo Anda harus melihat peluang-peluang yang ada dan tangkap peluang tersebut menjadi sebuah bisnis. Kemudian keenam adalah pantang menyerah dalam berjuang. Ini penting. Dalam menuju sukses, Anda akan sadar bahwa orang sukses bukanlah orang yang suka merengek maupun yang sering mengeluh. Jadi berapa banyak orang-orang sukses itu ternyata dulunya ada yang pernah juga ditolak oleh sebuah perusahaan. Namun karena beliau itu gigih, menggali potensi, belajar berbagi kemampuan, akhirnya bisa mendapatkan sebuah kesuksesan gitu ya. Dan kelelahan itu pasti sahabat, semua orang pasti pernah lelah karena segala sesuatu itu tidak mungkin berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jadi hal tersebut sebaiknya diatasi dengan cara yang mudah sekali, yaitu istirahat yang cukup, berusaha sesuai dengan jangkauan kemampuan Anda, tapi imbangkan usaha dan menjaga kesehatan Anda. Itu penting. Jadi jangan langsung berhenti, tetap Anda lakukan berbagai upaya ya, tapi tidak menguras begitu banyak energi sehingga nanti Anda akan lelah sendiri. Jadi wajar dalam sebuah usaha Anda lelah, Anda istirahat saja dulu sambil memikirkan apa langkah berikutnya. Oke. Kemudian ketujuh adalah tetapkan fokus terhadap pelanggan dan pegawai. Nah, ini yang terkadang banyak orang tidak perhatikan di sini ya. Jadi Anda harus bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pegawai Anda. Jadi kesuksesan dan keuntungan adalah hasil dari fokus terhadap pelanggan dan pekerja, bukan tujuan. Pelanggan dan pekerja ini adalah pelaku utama yang mempertahankan usaha Anda untuk tetap berjalan. Jadi memiliki visi dan tujuan dalam usaha tentu juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dengan dua elemen tadi. Tapi tetap yang paling bagus adalah jika Anda fokus terhadap kepuasan pelanggan dan kesejahteraan tenaga kerja Anda. Bukan hanya visi dan misi saja dalam berbisnis ya. Karena siapa lagi kalau bukan pelanggan dan pekerja Anda yang membantu Anda mencapai impian-impian Anda dalam berusaha. Itu dia ya, sedikit ada 7 ya kalau digabung dengan kemarin. 7 hal yang harus Anda lakukan jika Anda ingin menjadi seorang usahawan atau pebisnis yang sukses. Mudah-mudahan Anda bisa jalani 7 hal yang saya sampaikan dan bisa menjadi motivasi Anda untuk sukses ya. Oke, selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.